Melihat pasukan di bawah terjebak dalam huru-hara, Feng Tianxing tetap tidak tergerak. Sebaliknya, Song Yi menjadi semakin khawatir saat dia menonton, ingin berpartisipasi di dalamnya sendiri. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu agresif? Bukankah ini untuk melepaskannya? Sial, kenapa Nidal berhenti? Bajingan ini, aku pasti akan memberinya kenangan yang baik nanti. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya di sana? Kenapa kamu kalah? Bahkan tim kecil tidak bisa menanganinya. Hantu macam apa yang menjadi bawahanku? Semakin Song Yi melihatnya, semakin dia merasa tidak bisa berkata-kata. Dalam kesadarannya, meskipun bawahannya tidak terlalu elit, mereka tidak mungkin dibunuh seperti babi ketika mereka memiliki banyak keuntungan. Semakin dia menonton, semakin marah dia. Dia memukul meja dengan keras, mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Begitu gelas wine diletakkan, Feng Tianxing mengangkat sendiri toples wine dan mengisi gelas untuk Song Yi. Jangan khawatir, minuman hari ini sudah cukup. Song Ta terdiam sesaat, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Apakah kamu yakin bahwa orang yang kempis hari ini pasti aku? Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Orang yang kempes hari ini hanya bisa Song Yi. Karena satu sisi adalah bawahan iblis yang tidak pernah berhenti berlatih dan menguasai sebagian besar taktik dari Feng Tianxing. Setan-setan ini sendiri dipilih dari jutaan setan, dan mereka dapat melalui perjalanan yang begitu panjang. Pergi bagaimana bisa sia-sia? Di antara 100.000 elit iblis yang tersisa, Feng Tianxing memilih 60.000 lainnya. Level elit ini tidak lagi sebanding dengan tim iblis lainnya di bawah Song Yi. Yang terpenting adalah meskipun saya duduk di sini, dua tokoh inti di tim ini, Kakyu dan Kekeke, sama-sama berada di ketentaraan. Untuk setan-setan ini, adegan ini hanyalah kembali ke situasi ketika Feng Tianxing baru saja menyerahkan. Dia hanya melepaskan sesuatu, hanya peduli pada hasil pertempuran, dan semua kesulitan dihadapi oleh Kakyu dan Keke. Ada pelajaran dari masa lalu, dan Feng Tianxing tidak hadir saat ini. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tapi melihat bawahan Song Yi, tanpa pembuat keputusan Song Yi dan keberadaan yang bisa meyakinkan semua iblis, pengambilan keputusan mereka pasti salah. Menghadapi bawahan Feng Tianxing yang terlatih dengan cermat, bahkan kesalahan kecil atau cacat kecil dapat ditangkap, sehingga merobek seluruh bagian depan. Setelah itu, disembelih seperti serigala menjadi kawanan. Ini akan dengan cepat mengurangi moral bawahan Song Tao, membuat mereka rentan terhadap satu pukulan. Sekarang kesenjangan moral antara kedua belah pihak telah benar-benar melebar, dan hasil pertempuran sudah terlihat jelas. Feng Tianxing mulai khawatir tentang apakah Song Yi dapat menanggung hadiah seperti itu. Lagi pula, siapa yang bisa menerima pukulan bahwa bawahannya tiba-tiba kehilangan hampir 1 juta? Satu-satunya yang memiliki kepercayaan diri ini adalah Jia Luo yang telah menguasai kekuatan iblis masa kini. Dan iblis lain bahkan tidak memikirkan kemungkinan ini. Minumlah lagi. Aku sedikit takut dengan amarahmu. Senyum di wajah Feng Tianxing sangat lemah, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Jika itu adalah medan perang dalam arti sebenarnya, Feng Tianxing belum membicarakannya dengannya, dan sekarang dia berada di saat kritis antara hidup dan mati. Bagaimanapun, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengalahkan Feng Tianxing, dan anak buahnya kalah cepat. Setelah bawahan dikalahkan, elit yang berpartisipasi dalam pertempuran di bawah akan menyusul untuk berpartisipasi dalam pertempuran di atas. Pada waktu itu, Song Ta mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Suara teriakan dan pembunuhan hanya berlangsung selama setengah jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Pertarungan ini, yang telah menarik perhatian iblis yang tak terhitung jumlahnya, berakhir begitu cepat. Song Yi melirik toples anggur di samping Feng Tianxing, mengambilnya dengan satu tangan, dan memasukkannya ke dalam cincin Sumeru miliknya. Jangan berkelahi lagi. Jika kamu mengalahkanku lagi, semua orangku akan terpencar. Feng Tianxing juga tersenyum. Setelah kamu kembali, jangan katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, dan fokus untuk membersihkan iblis-iblis yang tidak mengungkapkan pandangan mereka. Mungkin itu akan membantumu untuk menyusun kembali pasukan. Di masa lalu, nasihat Song Yi kepada Feng Tianxing hanya dianggap sebagai saran. Tetapi setelah pertempuran hari ini, Song Yi merasakan jarak antara dia dan Feng Tianxing, dan merenung sejenak. Aku akan memikirkannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kuharap aku tidak akan terlalu malu saat bertemu denganmu lain kali. Song Yi berbalik dan pergi. Pasukan di bawah komandonya runtuh dalam sekejap. Feng Tianxing juga memerintahkan pada waktunya untuk menghentikan anak buahnya terus mengejar dan membunuh. Menatap bawahan di bawah, wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ada banyak yang terluka. Tetapi dengan perlindungan dari tim kecil yang diatur oleh Feng Tianxing sendiri, tidak ada setan yang mati untuk saat ini. Hasil ini tidak bisa lagi dikatakan memuaskan. Kalian melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Dengan kata-kata Feng Tianxing, semua 60.000 setan berteriak serempak, dan momentum mengguncang langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Feng Tianxing mengungkapkan evaluasinya di depan semua iblis. Ada sedikit pujian pada intinya,
dan semua iblis yang hadir tahu bahwa ini sudah merupakan evaluasi yang sangat sulit dari mulut Feng Tianxing. Kakyu mengguncang noda darah di tubuhnya, mengecilkan tubuhnya, lalu datang ke sisi Feng Tianxing, dan bertanya dengan keras. Apa evaluasi Tuan Feng terhadap setan-setan ini di sisi yang berlawanan? Feng Tianxing melirik mayat iblis di seluruh tanah, dan penghinaan di matanya siap untuk keluar. Ini tidak lebih dari sekelompok pemabuk dan karung beras. Tidak lain adalah jumlah orang. Dibandingkan dengan komentar lawannya sebelumnya, bobot komentar sebelumnya langsung tercermin. Kakyu mengangkat tangannya dan berteriak, dan teriakan yang tidak berhenti untuk waktu yang lama bergema ke segala arah. Oke, kalian istirahat dulu. Aku perlu melihat sikap Jia Luo. Sebelum pergi, Feng Tianxing memandang bawahan ini dengan puas. Dengan penampilanmu kali ini, aku seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk mengunjungi Jia Luo dengan tangan kosong. Para iblis yang hadir bersorak. Ini adalah penghargaan tertinggi yang pernah mereka miliki. Dengan kembalinya Song Yi dan kepergian Feng Tianxing, seluruh medan perang jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Tidak ada setan yang menginjakkan kaki di tanah ini dengan mudah. Hanya beberapa binatang buas tadi kenal yang berdiri di samping mayat setan yang jatuh. Mencoba siapa yang lebih baik antara cakar tajam mereka dan mayat iblis. Song Yi kembali ke kota terdekat, dan setelah mengumpulkan bawahan yang kalah, dia awalnya ingin mengikuti amarahnya sebelumnya dan langsung menghina dan menanyainya selama beberapa jam. Itu adalah sesuatu yang biasa dia lakukan, dan seringkali berhasil dengan baik. Tapi kali ini, tepat sebelum amarahnya meledak, Song Yi tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Dia ingat saran Feng Tianxing sebelumnya. Mungkin, dia harus menggunakan metode yang berbeda kali ini. Siapa yang membuat bawahannya begitu tidak berguna? Jika Anda tidak mengikuti saran Feng Tianxing, apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan Jia Luo di masa depan? Cukup menekan amarahnya. Dia secara pribadi memilah-milah korban dan kerugian kali ini. Hanya butuh setengah saat untuk bekerja, dan seluruh aula sudah penuh dengan setan. Semuanya menundukkan kepala. Tidak